Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Puspitasari dengan NPM 217555008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada perkembangan standar, yang kedua berbagai standar dan penggunanya di Indonesia, dan yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Yang pertama ada perkembangan standar akuntansi. Berikut adalah bagian-bagian dari perkembangan standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun keuangan. Standar akuntansi keuangan itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalam standar akuntansi keuangan. Muncullah kata PSAK itu pada tahun 1994. Lalu kemudian di tahun 2008 kita berkomitmen mendukung IFRS atau International Financial Reporting Standards sebagai standar akuntansi keuangan global. Indonesia termasuk yang berkomitmen untuk mengembangkan standarnya, sehingga suatu saat di seluruh dunia itu adalah standar pedoman penyusunan pelaporan keuangan yaitu hanya satu, sehingga dapat mengurangi cost of capital dan biaya modal dan biaya utang. Jadi, dimulai dari 1974 adanya prinsip akuntansi Indonesia dan di tahun 1994 munculnya PSAK di tahun 2008 untuk berkomitmen mendukung IFRS dan konvergensi IFRS itu selesai. Lalu diterapkan efektif PSAK itu pada tahun 2012. Karena IFRS itu selalu berkembang, sehingga PSAK itu selalu mengadakan update standar yang baru 2015, 2018, 2020. Sehingga garis besar bahwa standar akuntansi itu dimulai dari 1974. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK itu berbasis IFRS, dijadikan pedoman bagi perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, yaitu standar akan efektif berlaku di tahun 2025, 1 Januari. Yang sekarang namanya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik, digunakan oleh perusahaan besar dan menengah yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, ada standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM. Adalah standar akuntansi yang digunakan perusahaan mikro, perusahaan kecil dan menengah yang penjualannya itu kurang dari 50 miliar. Yang keempat, ada standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah digunakan untuk transaksi syariah seperti perbankan syariah. Yang kelima, ada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah standar yang mengatur bagaimana penyusunan laporan keuangan di pemerintahan kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Yang materi ketiga adalah kerangka konseptual. Tujuan dari kerangka konseptual adalah yang pertama, membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan SAK yang berdasarkan konsep yang konsisten. Yang kedua, yaitu membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketiga standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga, membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Di dalam konseptual dijelaskan juga tentang karakteristik informasi keuangan yang berguna. Artinya, kita sebagai akuntan harus menyediakan informasi yang berkualitas. Yang pertama, karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif yaitu harus mempunyai yaitu relevan, artinya dia relevan untuk memprediksi keuangan di masa depan. Yang kedua ada representasi tepat, yaitu lengkap, penyajiannya netral, dan bebas dari kesalahan, terutama kesalahan yang disengaja. Yang ketiga yaitu keterbandingan, yaitu dapat dibandingkan informasi tersebut dengan tahun ini dari tahun lalu secara tepat. Yang keempat ada keterverifikasian, dan yang terakhir ada ketepatwaktuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.